Dan itu dari keterangan awal saudara adalah anggota polisi Kepolisian Republik Indonesia, begitu. Sudah berapa lama mengabdi sebagai anggota Polri? Sudah tahun ini menginjak 30 tahun, Yang Mulia. 30 tahun. Jabatan terakhir? Kapolda Jawa Timur, Yang Mulia. Sebagai Kapolda Jawa Timur. Baik. Terus, tadi kenal dengan dua terdakwa ini. Yang pertama itu ada Dodi Prawira Negara. Kenal sebagai apa? Staf saya di Polda Sumatera Barat ketika saya sebagai Kapolda Sumatera Barat. Staf di Polda Sumatera Barat. Ketika itu saudara sebagai Kapolda Sumatera Barat. Kalau Dodi Prawira Negara sebagai apa? Awalnya sebagai Kapolres Bukit Tinggi, kemudian mutasi sebagai Kepala Bagian Pengadaan Biro Logistik Polda Sumatera Barat. Baik, oke. Kalau Linda Pujiastuti kenalnya sebagai apa? Sekitar tahun 2005 atau 2006, Iya. saya saat kuliah di UI, saya bersama teman-teman saya sering kalau selesai kuliah itu sauna atau spa di Hotel Klasik Pecenongan. Bertemu saudara Linda di resepsionis dari tempat spa itu. Iya. Kemudian 2007 saya ingat saya dikenalkan dengan suaminya untuk urusan benda-benda antik. 2007 tidak ada komunikasi lagi karena sedang Sespim dan penugasan tour of area saya ke Jawa Tengah. Sampai dengan 2019 saudari Anita menghubungi saya untuk urusan informasi penyelundupan narkotika. Kemudian 2019 bulan Oktober itu pula, karena informasinya tidak valid, tidak ada komunikasi lagi, di 2022, 3 tahun kemudian, yang bersangkutan masih ingin menawarkan proyek penjualan pusaka ke Raja Brunei Darussalam. Demikian, Yang Mulia. Baik, intinya ada kaitan menyangkut bisnis, begitu ya? Betul, Yang Mulia. Baik. Kalau demikian, ada satu tadi pernah menjadi stafnya, ada hubungan bisnis. Mereka duduk di sini sebagai terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana. Coba saudara ceritakan secara singkat, padat dan jelas apa yang saudara lihat, dengar, dan alami yang berkaitan dengan kedua terdakwa ini. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Berawal dari tanggal 12 Oktober, saya menjalani tindakan medis dengan anestesi total selama 3 jam di Vinsky Tower. Kemudian saya pulang ke rumah sekitar 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya diberikan informasi dari kawan saya yang bertugas di Badan Intelijen Negara, menginformasikan bahwa anak buah saya ditangkap karena narkoba, mantan Kapolres Bukit Tinggi. Kemudian informasi tersebut berkembang katanya mengait kepada saya. Kemudian saya istirahat karena pasca dibius. Saya minta kepada istri saya untuk menghubungi istri saudara Dodi untuk datang ke rumah saya. Jam 08.00 waktu Indonesia Barat, tanggal 13-nya, istri saudara Dodi datang dan saya sempat ngobrol sebentar, hanya 10 menit. Saya tanya, bagaimana ceritanya? Istri saudara Dodi menjelaskan, tadi malam ada petugas dari Polda Metro Jaya sekitar jam 19.30 menjemput saudara Dodi.
Kemudian saudara Dodi dibawa entah kemana. Selang sekitar 1 jam, saudara Samsul Ma'arif datang ke kediaman saudara Dodi bersama anggota. Namun sebelumnya, istri saudara Dodi sudah ditelepon oleh terdakwa Dodi bahwa, Bun, nanti kalau ada orang yang datang sama Arif, mau ke kamar atas, silakan aja kita izinkan. Lalu 2 orang bersama Samsul Ma'arif ini naik ke kamar atas, turun dengan membawa sebuah kotak kayu. Ini keterangan dari istri saudara Dodi. Kemudian hanya itu, lalu saya berangkat ke rumah sakit Medistra karena saya melaksanakan tindakan medis berikutnya. Jam 10 sampai dengan jam 13 saya juga dibius total. Saya diizinkan pulang dari rumah sakit jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian saya langsung menuju kantor Kapolri. Saya menghadap beliau akan menjelaskan peristiwa ini. Lalu beliau mengatakan, Dinda dimintain keterangan dahulu oleh Propam. Saya tidak ingin kejadian seperti Sambo, saya diberikan informasi yang salah, lalu jadi tidak karu-karuan. Kemudian saya datanglah ke kantor Kadif Propam, lalu diarahkan ke Biro Paminal, mantan atau bekas kantor saya dahulu. Dari situ saya akan dimintain klarifikasi atau keterangan, namun sebelumnya saya diambil darah, urin, dan rambut. Setelah diambil darah, urin, dan rambut untuk kepentingan laboratorium, setelah maghrib saya diperiksa oleh anggota Biro Paminal Divisi Propam Polri. Setengah 12 malam atau jam 23.30, penyidik dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya datang. Namun masih menunggu karena saya belum selesai dengan penyidik dari Biro Paminal. Sekitar ganti hari tanggal 14, 00.30 WIB, saya diambil alih oleh penyidik dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Di situ saya langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dinyatakan ditangkap. Lalu saya menyatakan keberatan karena saya ingin klarifikasi dahulu. Saya juga mengingatkan kepada penyidik bahwa prosedur penyidikan itu tidak ujuk-ujuk orang dinyatakan sebagai tersangka. Akhirnya penyidik berembuk di belakang, datang kembali kepada saya, lalu saya diberita acara sebagaimana tadi yang mulia perlihatkan. Setelah diperiksa sebagai saksi, barangkali itu tidak tuntas yang mulia, karena mereka hentikan di tengah jalan pemeriksaan itu. Sudah ganti hari jam 7:30 pagi, tanggal 14 itu. Lalu saya dirilis oleh Polda Metro Jaya terlibat dalam peredaran sabu ini. Agak siangan, saya juga dirilis dinyatakan positif narkoba. Jadi 2 variabel inilah yang saya merasa sebagai satu pembunuhan karakter atau karakter assassination terhadap saya. Mengapa? Karena penetapan saya sebagai tersangka itu hanya berdasarkan keterangan dari 4 tersangka, yakni Saudara Dodi Prawinegara, Linda Pujiastuti, Kasranto, dan Samsul Ma'arif, di mana satu alat bukti lain oleh penyidik dikatakan adalah hasil percakapan atau alat bukti percakapan. Namun kami pelajari dalam berkas perkara, alat bukti percakapan berupa handphone dari 4 tersangka itu baru disita penyidik tanggal 12.
dan hasilnya tanggal 14. Berarti alat bukti percakapan itu belum mempunyai nilai alat bukti. Artinya saya dijadikan tersangka hanya berdasarkan keterangan 4 dari saksi yang juga tersangka dalam kasus itu. Kemudian tanggal 15 saya diperiksa sebagai tersangka karena saya belum didampingi oleh penasihat hukum. Saya hanya dimintain keterangan, namun saya menolak melanjutkan karena menunggu penasihat hukum saya. Tanggal 16 atau 17 saya sudah dapat penasihat hukum dari Hendrioso Diningrat. Kemudian tanggal 18 baru saya diperiksa untuk kedua kali sebagai tersangka. Dan pemeriksaan dilanjutkan tanggal 25 Oktober. Untuk handphone saya disita oleh penyidik tanggal 15 Oktober. Diajukan kepada laboratorium forensik digital itu tanggal 15 dan hasilnya tanggal 19. Namun pemeriksaan saya sebagai tersangka untuk berita acara tambahan tanggal 25 Oktober itu saya masih diperiksa dengan menggunakan foto dari handphone milik orang lain. Tidak pernah disinkronisasi dengan handphone milik saya. Ya, saya ikuti saja apa yang diinginkan penyidik. Padahal tanggal 19 hasil digital forensik terhadap handphone saya sudah selesai. Mengapa tidak dijadikan dasar untuk pemeriksaan saya? Kemudian tanggal 24 Oktober saya sudah digeser dari tahanan provos ke tahanan penyidik Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya. Lalu kemudian saya diperiksa kembali berita acara tambahan ketiga itu tanggal 21 November 2022. Dan saat itu saya menyatakan mencabut semua keterangan dari BAP saksi, BAP tersangka tanggal 15 Oktober, berita acara pemeriksaan tersangka tanggal 18, dan berita acara pemeriksaan tersangka tanggal 25 Oktober. Demikian yang mulia kira-kira. Sehingga saat ini saya berada di kursi sebagai terdakwa. Baik. Yang berkaitan yang saudara tahu dengar alami dengan kedua terdakwa ini apa? Peristiwa untuk transaksi, keberangkatan mereka, deal-deal harga, pembagian uang, dan sebagainya saya tidak tahu sama sekali. Baik, kalau demikian saya coba pertanyakan beberapa hal, tapi yang sudah diterangkan kami tidak tanyakan lagi. Baik. Ketika saksi sebagai Kapolda Sumatera Barat, bisa disebut semenjak kapan sampai kapan? Seingat saya dari bulan Agustus 2021 sampai dengan 10 Oktober 2022. Baik. Ini saya berhitungnya secara administratif sesuai dengan surat keputusan Kapolri. Baik. Ketika itu Dodi sebagai Kapolres Bukit Tinggi. Ya pemirsa, baru saja kita simak bersama keterangan dari mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa dalam sidang kasus narkoba dengan terdakwa Dodi Prawiranegara dan Linda Pujiastuti. Tadi Teddy Minahasa sempat menjelaskan awal perkenalan dirinya dengan terdakwa Linda Pujiastuti, yakni sekitar tahun 2005 atau 2006 lalu. Kemudian ia juga menjelaskan
rangkaian kronologi penetapan dirinya sebagai tersangka yang ia nilai penetapan tersangka tersebut hanya berdasar pada keterangan 4 tersangka lainnya. Dan informasi mengenai sidang kasus narkoba dengan terdakwa Teddy Minahasa akan kami kembali update, kembali kami hadirkan pada pukul 11 siang nanti pemirsa. Mewakili kru yang bertugas, saya Anggia Ibuni pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.